FTV pertama lo apa atau? FTV pertama gue tuh Cinta Bersemi di Kandang Kuda atau apa gitu. Oh iya. Gua iya. Hal gila apa yang dilakuin sama Ali Topan ini yang ternyata juga relate sama kehidupan lo gitu? Melakukan cinta terlarang yang Wow. di Bekasi banyak banget Starboy sih sebenarnya. Bekasi Galaksi kebanyakan Starboy sih kayaknya. Starboy ya? Starling Boy ya? Iya, iya. Ya, semua selamat datang di Barbaru Takbari dan hari ini gue duduk di depan Jeffrey Nico. Yeay. Apa kabar? Gokil, sehat. Lo gimana nih 2024 so far? Oke lah, belum ada masalah. Belum ada masalah serius, jadi mau jauh-jauh dari masalah aja. So far menyenangkan deh. Menyenangkan. Gue mau ngucapin happy birthday dulu dong. Asik. Panjang umur ya, Ada rezeki ya. bapak-bapak teman-teman. Lu umur berapa berarti sekarang? 25. 25, orang-orang bilang katanya quarter life crisis gitu ya. Iya. Lu merasakan itu gak kira-kira Jeff? Kayaknya gue ngerasain dari umur 17 deh. Kenapa cuy? karena gue harus drop out terus kerja kan. Oh, Iya. lu tuh drop out sekolah? Drop out SMK SMK, buat oke. ngejar karir acting gue. Oke. Iya. Jadi karir acting lu start di umur 17? 17. Oke. Di filmnya. Di filmnya? Kalau kayak miniseri FTV sih dari 13 ya. Umur 13 tahun? Iya. Series FTV pertama lo apa atau? FTV pertama gue tuh Cinta Bersemi di Kandang Kuda atau apa gitu. Oh iya. Gue iya. Gue main jadi asisten bos yang punya Kandang kuda? kudanya. Ah. Jadi gue kayak disuruh-suruh gitu like Lu, gitu dah. lu iniin kudanya segala macam. Iya, nyisirin kudanya, ngambilin barang-barang bosnya kayak gitu-gitu. Seru juga ya. Iya. Oke, itu FTV pertama lo. Itu pertama. Gue juga penasaran nih, pendapat lo sama orang yang nonton bioskop, tapi dia ngefotoin terus mention ke artis. Oh, fotoin nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh, foto nggak apa-apa. Gue secara personal gue nggak masalah karena kalau foto doang kan kayak sama aja kayak stills foto yang Still. dibagiin sama PH-nya buat promoin filmnya kan. Iya. Anggap aja still sih kalau foto. Kalau video terus Nah, itu gimana tuh? 5 menit 2-3 scene ya kayaknya jangan Jangan sebanyak itu juga gitu. Ya, sebanyak itu ya. Berarti cara supportnya ya nonton di bioskop. Tapi kalau bisa ya posternya aja yang di. Cuplikan film juga nggak Cuplikan film nggak apa-apa. Asal kayak foto doang, gua nggak masalah sih. Foto ya aman ya. Kadang Lo ada nggak shot yang bagus banget yang bisa narik penonton. bisa jadi tools promosi juga. Iya. Oke. Fer, tapi lu ingetin anak-anak di grup juga sih kan? Iya boleh. Ingetin dulu. Satu jaksel di sini semua nih. Iya. Anjir. Satu Senopati nih semua. Senopati nih. Yoi. Oke, Kol. Berarti lu agak lebih deket aja mic-nya. Ngelihat Ali Topan ini harus bagaimana menikmatinya? Asal nggak main HP, nggak dokumentasin filmnya lama-lama banget, dan fokus nontonnya. Itu udah cukup sih menurut gua. Oke. Ali Topan ini adalah film yang ikonik nggak menurut lo? Menurut gua ikonik banget sih, karena di setiap dekade pasti ada Ali Topan-nya. Kecuali di tahun 2000 kayaknya nggak ada Ali Topan. Udah 5 ya berarti ya? Ada 4 atau aktor pemeran Ali Topannya kayak ada 4 atau 3 gitu. Ali Topan tuh menurut gua penanda zaman anak mudanya di zaman itu sih. Kayak misalnya di yang tahun 77 pakai motor DT100, terus pakai jaket jeans, celana cutbray, kayak mulai dari fashionnya aja udah kayak penanda zaman tahun itu. Yeah. Terus tahun 90-an Om Arisya Saleh pakai Ali Topannya pakai Harley. Walaupun di bukunya bukan pakai Harley ya. Oke. Pakai Harley, rambut gondrong, kan 90-an banget kan. Iya gondrong, heavy rock, segala macam rock musik. banget, rock star banget lah di Iya. tahun 90-an itu dia gayanya. Terus di tahun ini di dekade ini gua bikin dari penampilannya Ali Topan atau dari
visualisasinya gue bikin dekade ini banget pokoknya. Biar anak-anak muda yang nonton zaman sekarang ini kayak ngerasa terwakilin lah. Lu pas akhirnya mendapat peran ini, berarti kan lu sebagai penanda zaman nih. Cela. Gimana perasaan lu? Agak pressure sih. Emang iya? Iya, karena di bukunya Ali Topan ini yang ditulis Teguh Esha, spiritnya kuat banget. Maksudnya dia simbol pemberontakan, terus aman? Udah chaos ini sebenarnya. Ya lagi party juga sih. Iya. Party tumpengan. Ada Solomon apa Salomon sih? Solomon. Oh Salomon. Ada Salomon, ada New Balance. Travis Scott tuh. Tadi ngomong sama mana ya? Penanda zaman. Tadi lo udah sempet mention kalau Mas Teguh Esha di bukunya beda nih. Kalau dulu kan motornya Harley misalkan di 90, tapi akhirnya udah enggak. Oh iya, yang bikin gue deg-degan juga gue takutnya salah interpretasiin spiritnya Ali Topan dari buku sama yang di naskah yang gue baca. Iya, karena Mas Tata ngelakuin sedikit perubahan ke bukan background sih, ke lingkungannya Ali Topan di yang zaman sekarang. Jadi anak komunitas musik. Oh, anak skena nih. Anak skena yang sebenarnya nih ya, bukan. Iya. Jadi di Ali Topan yang versi 2024 ini, Mas Tata bikin Ali Topan gabungan dari nama kelompoknya Warung Seni. Jadi di komunitas musik ini mereka bikin acara musik dan hasil musiknya disumbangin for a good cause gitu loh ke. Nice dong. Misalnya ke tempat yang baru kejadian longsor atau misalnya paling deket ini kayak yang di stadion bola itu. Maksudnya komunitasnya akar rumput banget lah. Oke. Kayak gitu sih. Dan si Ali Topan ini main musik juga ceritanya atau enggak? Enggak, dia penikmat musik? Bukan, yang bikin acara musiknya. Kayak IO-nya gitu lah ya. Abang-abangan skenanya dia tuh. Abang-abangan ya yang kenal sama band-bandnya yang undang, yang bikin acara, bikin flyernya, nyebarin kayak gitu sih. Itu keren banget cuy. Dan fun fact, kenapa dibikin kayak gitu karena mungkin karena Mas Tata juga Mas Tata Siddhartha Tata, direkturnya dulu anak band juga. Jadi bandnya apa boleh lu mention lah? Gue nggak tahu lagi nama bandnya apa, tapi band rock and roll, heavy metal, rock and roll gitu. Kayak gitu. Di eranya dia lah ya. Eranya dia. Oke. Dan lu melihat gue kayak pas ngedengerin playlistnya si Ali Topan terus kayak soundtracknya segala macam nih keren banget nih, The Sigit. Ada Dom 65, Girl Gang, kayak Alfa gitu kayak. Men, ini keren banget. Ini film impian gua gitu kayak. Gua ngerasa terrepresent gitu. Iya. Lu gimana menikmati playlist itu kan? Gue suka banget sih, apalagi nggak semua sih. Banyak genre yang dimasukin dari punk rock terus girl gang ya apa ya, alternatif lah ya, gue nggak tahu sebutannya ya. Iya, pokoknya banyak lah genre yang dimasukin buat soundtracknya. Mungkin karena Mas Tata anak musik juga, jadi pengetahuan musiknya jadi luas. Jadi itu sih gue seneng sih. Terus dari semua lagu itu yang paling lo suka banget mana? Yang jadi everyday jam lo? Yang gue dengerin sampai sekarang sih ya Apokalip Hari Ini. Anjay. Keren sih. Lumayan. Potongan musik lu lumayan luas dong? Enggak juga sih. Gue sehari-hari sebenarnya hip hop. Tapi gara-gara Ali Topan gue jadi jadi buat Ali Topan selama persiapan sampai setelah beberapa hari setelah syuting gue dengerinnya playlist yang gue bikin buat yang mungkin didengerin sama si Topan ini. Dan Mas Tata juga ngasih gue playlist buat karakternya Topan. Jadi selama gue syuting gue kayak puasa dengerin hip hop dulu deh. Lu dengerin apa aja berarti waktu itu? Di playlist. Boleh dong. Bentar ya.
Ada Roman Underground, Morven. Roman Underground keren sih. Stage Dive, Has. Oke. Tipu Daya, Panturas, Vira Talisa. TO, Has, Konservatif, ya. Area Lepas Pantai, Timur, The Adams, bla 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 kayak gitu sih. Okay. Age of Dinosaur. Oke, itu semua ya. Iya, rekomendasi dari Mas Tata. Tapi lu masih ingat gak pertama kali pengalaman lo datang ke gigs tuh gigs apa? Gigs lokal ya? Kayak pertama kali Danila dah. Oh, gigs di Danila ya? SMA 42 Halim. Oh, gue tahu tuh. Terus kalau pengalaman pertama kali lu moshing, itu di band apa ingat gak? Moshing, gue lupa bandnya apa, tapi di acara lab school kalau nggak salah. Oh, Scavenger. Hilang HP gue anjir. Hal gila apa yang dilakuin sama Ali Topan ini yang ternyata juga relate sama kehidupan lo gitu? Hal gila. Yang gue lakuin juga ya. Mungkin melakukan cinta terlarang. Wow. Karena Ali Topan dan Anna Karenina ceritanya sebenarnya cerita cinta klasik, hubungan yang dilarang sama orang tua karena kelas sosial. Oke. Si Ali Topan sebenarnya dari background keluarganya dia anak orang kaya tapi milih buat tinggal di jalanan. Dan Anna Karenina backgroundnya adalah dia berasal dari keluarga konglomerat dan Anna Karenina ini hidup di bubble dia sendiri. Jadi ketika dia ketemu si Topan yang free spirit yang memilih buat hidup dengan cara dia tanpa kriminal ya. Yeah. Maksudnya hidup bebas. Yeah. Si Ana pengen hidup kayak Topan. Ya terjadilah cerita cinta ini. Nah, lu pernah melakukan itu? Gue pernah melakukan itu karena gue blangsatan kan. Lu dari kelas sosial yang lebih rendah dibanding si wanita? Iya jelas. Nah itu gimana? Ada pressure nggak? Anak-anak sekarang kan suka kayak pressure nih deketin cewek yang out of league gitu. Iya. Nih cewek anak orang kaya terus keluarganya berpendidikan. Terus gue nggak direstuin gitu karena image gue yang blangsatan tadi. Oke. Iya. Dan temannya sempet bilang, ih dia kan nggak selevel. Si ini kan nggak selevel sama si Nicole. Gue sempet denger itu tuh. Terus yang ngomong teman gue juga lagi. Anjir. Ya, bete sih. Bete sih, tapi ya udahlah. Ya udah aja lah ya. Iya, life goes on. Tapi dari lo ada gak sih tips menaklukkan hati wanita yang kelas sosialnya lebih tinggi? Ya jadi diri sendiri aja sih. Maksudnya dengan kalau lu ngumpetin diri lu yang asli, terus lu coba jadi orang lain buat nge-impress dia, mau sampai kapan lu bakal capek sendiri. Daripada meledak nanti di belakang-belakangnya, mending tunjukin siapa diri lu sendiri sebenarnya, tapi yang best version ya. Iya, itu kuncinya jadi diri sendiri aja. Nggak usah ya sosok starboy ya. Starboy. Di sini ada starboy gak? Di Bekasi banyak banget starboy sih sebenarnya. di daerah gue Bekasi Galaksi, Jaya Sampurna, Kemang Pratama, kebanyakan Starboy sih kayaknya. Starboy ya? Starling boy ya? Iya. Banyak Starling juga depan GGP. Starboy. Oke, kalau tadi kan kita udah ngomongin Ali Topan dan kemarin sempat tayang juga di Busan gitu. Iya. Itu gimana perasaan lo, men? Gue pertama kali ke festival film di luar, gue ngerasa kayak... Itu festival film luar pertama kali lo? Pertama kali gue. Anjay, keren. Congrats. Terima kasih. Gila. Pertama kali ke luar terus bangga pasti. Tapi yang lebih gue rasain saat ada di Busan kemarin, oh anjir kecil banget kita ternyata. Maksudnya yang tayang di Busan tuh nggak cuma film-film Indo, tapi ada film dari film Jepang, Monster, Koreeda. Monster di situ tayang juga. Tayang di situ keren, juga. Keren. Tapi gue nggak sempet nonton di situ. Jadi banyak nama-nama besar yang tayang di sana juga. Jadi gue ngerasa kecil nih. Tapi ngerasa kecilnya bukan dalam hal negatif. Ngerasa kecilnya tuh kayak, oh gue harus kerja lebih keras nih buat sampai di level ini terus. Maksudnya buat sampai ke level ini gue udah kerja keras, gue harus kerja lebih keras lagi biar nama gue bisa dilihat sama Koreeda mungkin. Iya. Jadi bikin gue terpacu lah buat
explore lagi, lebih kerja lebih keras lah. Pas syuting lu lintas Jawa berarti kan kemarin? Lintas Jawa, iya ceritanya yang lewatin jalur Pantura. Tapi yang gue lihat justru kesamaan lu dengan Ali Topan itu sih sebenarnya, Kol. Apa ya? Lu punya spirit untuk memperjuangkan mereka yang marginal sebenarnya. Iya sih. Iya dong. Kagak sih. gua cuma tukang repost aja sebenarnya. Enggak lah, mesti kalau sampai lu berani pasang badan, lu kayak ngomongin yang waktu itu aktivis hilang segala macam. Menurut gua ketika orang udah punya nama nggak mudah untuk bersuara seberani itu, iya gak sih? Pertama iya, gue berusaha filter apa yang gue omongin sih mulai dari sekarang kayak yang penting-penting aja lah kayak, dan yang pasti gue tahu. Gue minta maaf soal misinfo yang gue omongin di sebelumnya, mungkin di orasi sebelumnya atau di sosial media. Sorry banget, gue correct me if I'm wrong. Yeah, please. Gitu sih. Jadi ya agak mixed feeling sih soal itu tadi, karena banyak yang gue bilangin sebenarnya ada misinfonya juga nih. Terus ada video lama gue muncul lagi. Yang mana? Video pas 2019 gue ngomongin soal yang aktivis yang hilang itu. dipakai buat kampanye satu paslon nih, jadi itu nggak enak sih. Nggak enak men. Padahal itu video tahun 2019 tapi dipakai lagi tahun sekarang, jadi nggak relevan lah. Iya. Gue disclaimer, gue nggak punya jagoan siapa-siapa. Jadi video yang itu yang soal gue baca puisi soal orang hilang, itu video lama ya. Video lama ya. Tapi bukan untuk menyudutkan siapapun. Nggak, bukan. Iya. Memang untuk ini. Tapi itu maksud gue, lu maksud selain konteks yang itu, yang lain juga kan lu juga sering kayak ada apa kayak orang marginal apa segala macam, lu bantu suarain gitu. Dikit. Banyak impactnya banyak. Tapi itu panggilan jiwa berarti ya dulu. Iya sih. Maksudnya gue tahu gue kerja sama brand, terus ada satu brand yang nggak suka gue berpolitik, tapi kayaknya rasanya salah gitu ketika gue punya platform yang gede terus nggak gue pakai dengan tepat buat nyuarin suatu masalah, kayak ngerasa bersalah aja kalau gak gue repost atau apa gitu. Iya sih. Jadi ya agak susah sih. Keren kondisinya. Sih. Sampai hari ini lu masih ngepostin Gaza tuh, gue respect loh. Thank you loh. Cuma ya bantu repost doang sih. Enggak cuman men, itu keren. Ya, semua orang bantu repost sih. Jadi gitulah. Kemarin sama Ute gimana bangun chemistry-nya? Oh, dia lovely banget. Ute tuh icon cewek indie sekarang loh. Dia kayak princess Jakarta Selatan. It girl ya. It girlnya. Asli. Terus sama Mas Daru juga lagi, keren banget mereka berdua. Pertama kali ketemu Ute, gue sebenarnya ketakutan. Kenapa cuy? Karena mukanya intimidating banget. Katanya auranya gelap ya kan? Aduh, gue potong podcastnya dia bilang gitu. Gelap sih enggak, tapi kayak serem aja gitu. Oke. Gua nggak berani ngomong ke dia duluan, terus akhirnya dia nyamperin, kita makan yuk keluar, ini pas reading pertama. Terus akhirnya kita main kartu gitu, buka-bukaan kayak We're Not Really Strangers, nama kartunya. Itu ngebantu banget sih buat gua tahu satu sama lain sama Ute. Nah, waktu video lu ditampar itu sama Ute, itu gimana sih, konteksnya apa sih sebenarnya? Gue penasaran men. Itu pas lagi syuting Ali Topan kan? Itu pas hari terakhir, pas selesai. Oh, pas selesai. Partinya. Oke. Jadi selama gue syuting kan gue jadi bestie banget kan sama si Ute. Terus jadi dia tahu masa lalu gue lah. Gue kayak ngelakuin hal yang bikin dia kesel ke ada satu orang. Terus dia bilang di rap partinya, gue boleh nampar lu nggak sekali aja gitu. Karena ini gitu, karena buat wakilin dia. Ya deh, boleh deh. Tapi
lepas cincin ya. Iya Karena cincin dia banyak banget. Iya. Terus ya udah akhirnya dilakuin tamparan pertama kenceng banget tapi lebih ke rahang gue bukan di pipi. Jadi kena rahang sama kuping. Jadi nggak pas di pipi. Kuping lu panas. Panas sih. Dengung sih langsung. Terus akhirnya tamparan kedua pas di pipi itu kenceng banget sih bro. Ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Kena tamparan UT. Lebih sakit itu atau ditonjok sama El Rumi? Lebih sakit ditampar UT. Oh iya. Ini jujur ya. Karena si L cuma nyentuh gitu doang. Oh iya Nggak, sih. gue keluar aja masih mulus muka gue anjir. Iya, lu masih ini. Gue dukung lu banget lagi kemarin. Sorry kalau gak tahu taruhan. Sorry banget anjir. Buat yang ngebit sama ini ya. Sorry ya. Tapi gue pertama kali ngerasa memang mungkin karena gue nggak awam juga di tinju juga gue ngerasa lu kelihatan lebih dominan sebenarnya. Iya menang power. Pinternya dia gue akuin si L dia cuma ngincer poin aja sebenarnya. Iya. Gue lagi kebuka dia cuma nyentuh kepala walaupun nggak sakit sama sekali itu poin sebenarnya. Dia ngincer poin. Iya. Gue ngincer KO. Gue ngincer KO. Di situ sih bedanya. Bakal ada rematch atau abisnya sama Selos? Kayak gue selesain sama L dulu dah. Gue masih belum puas. Masalahnya gue belum impian gue jual beli tonjokan nih belum kejadian gitu. Iya. Malah kayak main catur kemarin. Iya. Gue pengen ngerasain jual beli tonjokannya itu sih. Habis itu baru sama Selos. Oke. Kalau dia masih mau ya. Kalau dia masih nantangin masih nggak tahu deh. Oke. Kol. Tapi pribadi lo yang sekarang di umur 25 masih dong pro sama toxic masculinity? Pro? Maksudnya tetap menyuarakan gitu supaya kita maskulinitas dari diri kita sendiri. Gue bukan menyuarakan sih, lebih ke nunjukin aja sebenarnya. Nunjukin lu maskulin gak harus toxic. Iya. Lebih ke nunjukin sih karena gue jelek banget kalau ngomong. dari cara lo segala macam. Dari cara gue bersikap atau berpakaian lah. Maksudnya ya jangan toxic amat. Iya. Karena ya kita tahu maskulin kita sendiri kan. Iya, maksudnya kalau lu pede sama maskulinitas lu seharusnya nggak merasa terbebani orang mau pakai banyak cincin lah atau pakai kutek maksudnya kalau lu maskulin ya maskulin aja gitu. Pede aja, bro. Nggak serapuh itu. Nah, makanya kita challenge sekarang. Ini dia. Ada challenge. Gue udah ada kutek. Oh my God. Ya, oke. Gue bakal ngasih kutek ke lu juga kutek ke gue. Oke. Kita kutek bareng di sini. Siap. Yoi. Hitam lagi. Yoi. 2 jari aja kali ya. Boleh. Lu pertama kali pakai kutek kapan, Kol? Kayak pertama kali pakai kutek SMA deh dipakein adik gue jadi bahan percobaan. Oh iya, warna? Lupa. Terima kasih. Lu pakein gue sekarang Oke. satu aja ya, 1 jari. Nih, ini bukti kalau kita tetap maskulin, tapi kita bisa berekspresi sesuai yang kita mau. Yaelah, ini gue pegang gini ya. Yoi. Ini bisa jadi date idea yang bener, yang bagus loh. Iya ya. Kutekan ini bisa jadi alat Intimate ya, biar makin intim ya. biar makin intim. Yoi. Lu pegang tangan dia pegang tangan lu. Yaelah. Cie. Alat Oke. modus lah, alat modus. Sip. Thank you, Kol. Yoi. Fans yang paling gokil perlakuannya ke lu itu gimana? Yang paling lu ingat, appreciate banget gitu? Ada yang nyamperin dari Makassar ke Jakarta. Anjay. Iya, terus ke rumah. Oke. Itu niat sih. Dia tahu rumah lu? Kayaknya konten-kontenan sama nyokap deh. Oh, oke. Akhirnya sama nyokap diajak ketemuan diajak nongkrong di mall deket rumah. Karena datang udah jauh-jauh kan. Oh baik sih, baik banget sih lo. Nyokap gue punya waktu sih untung. Nah kemarin juga lu sempat berduka kan ada fans lu yang meninggal kemarin. Maksud gue di sisi lain tuh banyak orang yang sama fansnya nggak sebegitu care-nya. Kenapa lu bisa punya energi itu gitu? Gue kayak ngerasa punya kedekatan yang maksudnya punya kedekatan tertentu lah sama
para penggemar yang suka nyamperin gue atau yang support gue buat karir gue. Jadi ketika hal itu terjadi, maksudnya nggak cuma buat nggak ke fans doang, maksudnya ke teman atau ke siapapun, maksudnya itu tragedi yang serius kan. Jadi ya bikin gue sedih aja sih ketika ada yang meninggal. Jadi ya apalagi tahu dia support gue pas dia masih hidup, jadi agak tambah nyesek lagi tuh. Terus di bio-nya juga ada nama gue lagi di bio Instagram, jadi tambah lagi tuh. Bio-nya apa tulisannya? Love JNF. Oke. JNF itu Jeffrey Nicole Family. Ya. Oke lah, buat JNF di luar sana lo nggak salah pilih idola sih. Harusnya. Yoi. Ali Topan tuh cogil nggak sih? Enggak sih. Oh enggak. Ali Topan nggak mabok, nggak minum alkohol. Ali Topan nggak tatoan. Ali Topan di buku keduanya sih taat agama. Tadi udah film udah kita bahas semuanya. Lu ada kemungkinan di luar film nggak sih? Kemungkinan yang pengen lo lakuin lagi gitu. Lo kan juga udah entrepreneur nih sekarang. Banyak. Uma ya kan. PD. Apalagi? Bisnis lo tuh? Gak ada lagi selain itu. Maksudnya itu bisnis sampingan buat biar ada teman aja sebenarnya. Selain itu kayak belum ada sih di luar film. Masih pengen fokus di film karena masih banyak yang harus gue pelajarin di film nih. Belajar nge-produce mungkin, belajar nulis. Masih banyak sih yang pengen gue pelajarin I dengan lu sebagai aktor lu belajar ngedirect, lu belajar script writing, itu sangat ngebantu di keaktoran lu. Kayak gitu sih. Bisnis yang punya apa aja sih sekarang? Kayaknya F&B doang sih. Ada yang baru kan, yang cafe baru itu? Itu warkop. Warkop, nah itu boleh dong ceritain, tuh unik tuh menurut gue. Ya pengen punya tempat makan basian aja sih. Indomie basian. Iya benar. Akhirnya dibikin deh tuh Indomie daging kecombrang apa gitu. Ya, enak sih, gue suka banget. Terus ada lime sama olive, tapi itu gue cuma gabung sedikit doang. Akhirnya bisa manggil diri sendiri investor kecil lah. Anjay. Dan pasti kita juga berharap banyak juga yang nonton nanti Ali Topan di tanggal berapa kira-kira? Tanggal 14 Februari di bioskop. Kenapa tanggal 14 Februari? Karena kita nyoblos tuh. Ada alasannya? Kayak karena Valentine deh. Tapi jujur gue nggak tahu kenapa. Tadinya 15 Februari, tapi sama bioskop dipindahin ke 14 Februari. Dan ya senang sih malah dipindahin ke 14 karena Valentine pertama, terus semuanya libur. Iya. Jadi ya abis 12 bisa langsung ke bioskop buat nonton Topan. Tuh, sampai ketemu ya. Ali Topan di bioskop. Sampai ketemu. Bye.